tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal review Shinbi Sauce Movie, Goblin Dimensi dan 7 Dunia. Kalau gitu Stella Kim langsung review ya. Kibi, Goblin Dimensi yang mengendalikan 7 dunia ini tidak tinggal diam. Rupanya, dia juga telah mencium rencana busuk Another. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi sendiri dan melihat keadaan dunia. Ia pun menaiki tongkat ajaibnya, dan sebelum meninggalkan ia berkata, "Kobi, kakak pergi dulu ya." Sepertinya ada yang terjadi kepada adiknya itu. Karena yang tampak hanyalah sebuah kacamata yang tergeletak. Wah, imut dan lucu ya teman-teman. Rupanya si Duri yang sedang bosan di rumah sendirian membuka album foto masa kecilnya. Mereka sepertinya sangat dekat dan banyak kenangan indah. Senyuman Hari yang bahagia saat bersama adik kesayangannya itu, tangisan Duri saat kakaknya harus ke sekolah dan meninggalkannya, hingga keusilan mereka berdua teman-teman. Aduh, entah mengapa sepertinya terlihat di wajah Duri kalau dia sedang merindukan saat-saat itu. Ia pun membuka halaman selanjutnya. Terlihat foto Hari dan Duri sedang tersenyum bahagia. Namun, mata Duri tertuju pada gelang berbentuk hiasan kerang yang dipakai Hari. Lalu si Duri berkata, apakah gelang ini masih ada di rumah?" Sepertinya gelang tersebut memiliki kenangan yang dalam. Sampai-sampai si Duri langsung bergegas ke kamarnya dan berusaha menemukan gelang itu teman-teman. Tak lama kemudian, Duri yang tampak bosan terlihat membaca buku sambil tidur-tiduran di sofa dengan TV yang menyala. Di meja tampak camilan yang berantakan. Di lantai juga sepertinya terdapat buku-buku yang terjatuh. Sambil menguap, Duri pun mengeluh. "Aduh, bosan sekali sendirian. Sepertinya ayah dan ibu akan pulang malam hari ini. Oh, kakak juga masih belum pulang." Ia pun mengambil remote TV dan terlihat masih merasa sangat bosan teman-teman. Setelah berselang beberapa waktu, akhirnya terdengar suara Hari yang baru saja tiba di rumah. "Duri ya, aku sudah pulang. Sedang apa kamu, Duri?" Wah, tampak ruangan yang berantakan dan Duri yang sedang tertidur. Hari pun mulai merasa kesal dan marah. Ia mendekati Duri dan berkata dengan kesal, "Duriku!" Duri pun sepertinya mendengar suara kakaknya itu, jadi masih sedikit mengantuk, ia pun terbangun, lalu menjawab, "Oh, kakak sudah datang rupanya." Dan Hari yang sudah siap memarahi Duri dengan wajah yang seram berteriak, "Hei, apa yang kamu lakukan di rumah? Kenapa berantakan begini?" Maaf, aku tadi mau membereskannya, namun aku kelupaan dan tertidur." Seperti biasanya, akhirnya Hari pun memukul kepala Duri. Dan masih dengan kesal ia berkata, "Kamu ini Duri, dasar! Aku tidak bisa tahan lagi denganmu. Bagaimana jika ayah dan ibu pulang nanti? Lalu melihat perbuatanmu ini, pasti mereka akan terkejut." Duri yang bandel pun membantah, "Siapa yang suruh pulang malam?" "Hah? Apa yang kau katakan?" Lalu, seketika Duri pun mengingat kenangan masa kecil mereka yang indah itu. "Oh iya, ngomong-ngomong, ada yang ingin kuperlihatkan kepadamu, kakak." "Hah? Apaan?" Duri pun mengambil sesuatu dari sakunya dan memberikan gelang yang persis dengan yang ada di foto masa kecil itu kepada Hari. Oh, rupanya si Duri telah menemukan dan menyimpannya di saku celananya. Jadi sambil tersenyum, Duri pun berkata, "Cacan, coba lihat ini, aku telah menemukannya." Tampak Hari yang kebingungan. "Terimalah kakak." Hari pun menerima gelang itu di tangannya. Sambil berkata, "Ini apa?" Duri pun bertanya, "Itu loh, apakah kakak tidak mengingatnya?" Hari pun menjawab, "Hah? Apakah kamu baru saja memungutnya?" Duri pun tampak sedikit kecewa dan menjawab dengan kesal. "Apanya? Siapa yang memungutnya? Apakah kakak benar-benar tak mengingatnya?" Lalu, Hari yang tampak terkejut seperti ingin mengatakan sesuatu. Duri yang tak sabar pun sambil mengangguk langsung bertanya lagi. "Gimana? Kakak sudah ingat sekarang? Ingatan apa?" Sudahlah, cepat kau buang saja. Sudah umur berapa? Kamu masih saja membawa beginian." Mendengarnya, Duri pun merasa sangat kesal dan marah. Bagaimana bisa kakak tak mengingatnya? Kakak sudah keterlaluan." Apanya? Apanya keterlaluan?" Duri tampak tak berkata-kata. Tampaknya ia masih sangat kesal dan tidak bisa percaya jika kakak yang ia sayangi itu tidak ada ingatan tentang kenangan masa kecil mereka berdua. Tapi tak sempat melanjutkan perdebatan mereka, tiba-tiba muncul si Shinbi yang sepertinya datang meminta bantuan Hari dan Duri. Shinbi mengatakan jika Kang Lim sedang melawan makhluk dan butuh bantuan mereka. Tanpa berpikir panjang, Hari pun bergegas berangkat. "Duri, ayo lekas pergi." Duri yang masih nampak lemas, kecewa, kesal dan marah, menatap gelang masa kecil mereka itu dan terpaksa menahan perasaannya, lalu bergegas pergi menyusul Hari. Mereka pun tampak berlari dan bertemu Gembi.
tampak Kang Lim yang sedang melawan makhluk dengan keren. Dan kekuatannya yang terlihat bertambah pun membuatnya mengakhiri makhluk itu dengan cepat. Kang Lim, apakah kamu baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja. Aku merasakan hawa makhluk dan bergegas kemari. Namun, rupanya tidak sekuat yang kukira. Bau busuknya. Padahal kita berlari dan bergegas kemari. Tidak taunya tidak ada apa-apa. Tahu begitu, tadi aku di rumah saja. Hei Duri, kamu tidak boleh sekali-sekali meremehkan makhluk. Apabila kau terus berpikiran seperti itu, mungkin saja nanti akan membahayakan teman-teman lainnya di lain waktu. Bukankah itu telah terjadi beberapa kali? Duri pun tampak sangat kesal kali ini. Sambil membuang mukanya, Duri berkata dengan santai. Iya, tahu-tahu memang yang paling hebat hanya kakak saja kan? Hari yang tidak terima dengan perkataan adiknya itu pun menjawab. Apa? Apa yang kau katakan barusan? Kenapa? Memangnya ada yang salah dengan perkataanku barusan? Shinbi Gembi pun menyaksikan sambil kebingungan. Kenapa mereka berdua? Duri, kamu benar-benar ingin membuatku marah besar. Selalu melampiaskan amarah kepada adiknya dengan berapi-api. Iya, karena kamu selalu membantah dan juga menantang. Tolol. Apa? Tolol kau bilang? Aduh, sudahlah, hentikan. Tanpa mereka sadari, makhluk yang tadi telah dikalahkan Kang Lim rupanya masih bangkit kembali dan menyerang Kang Lim hingga pedang Kang Lim terlempar. Hari pun mengajak Duri untuk menggabungkan gospel mereka. Namun, nampaknya gagal. Mereka berdua terlempar dan jatuh. Untungnya, Kang Lim yang telah diserang hampir seluruh tubuhnya tak berdaya itu memberikan isyarat kepada pedangnya. Dan, ajaib, pedang tersebut pun terbang dan melawan makhluk tersebut, lalu kembali ke tangan Kang Lim. Kang Lim pun menyelesaikan makhluk itu dengan sangat tangguh. Shinbi dan Gembi pun dibuat sangat kagum. Oh, ini adalah ilmu yang belakangan ini kulatih. Wah, pantas saja. Baru pertama kali kulihat jurus tangguh itu. Hari pun tak lupa menanyakan kenapa Gosbolnya dan Gosbol Duri barusan gagal bergabung. Rupanya, Shinbi pun memberitahu mereka jika Gosbol tidak akan berfungsi jika pemiliknya tidak benar-benar tulus memanggil. Apalagi, Hari dan Duri baru saja bertengkar dan sepertinya mereka terpaksa menggunakan Gosbol itu. Makhluk pun demikian, karena selama ini kalian mengerti perasaan mereka dan membantunya. Maka mereka pun akan datang jika dipanggil. Hari yang tampak kebingungan mencoba menjelaskan ulang dan berkata, Kenapa susah sekali? Kalau dipermudah maksudnya karena Duri sedang ngambek dan tidak ada niat. Jadi penggabungan barusan gagal, begitu kan maksudnya? Shinbi berkata dengan kesal. Aku baru saja menjelaskannya. Kenapa kamu malah bicara yang lain? Tunggu sebentar. Jadi, maksud kakak, penggabungan tadi gagal karena aku? Iya, kalau bukan, apa? Kamu yang mengeluh terus-terusan kan? Apakah kakak sudah selesai bicara? Kemudian, tampak Hari yang menemukan gelang yang terjatuh di tanah. Lantas, Hari pun mengambilnya. Sambil mengomel, Hari pun berkata, Gara-gara gelang ini, memangnya apa sih pentingnya? Apa sih yang ada dalam pikiranmu? Kang Lim terlihat mencoba menenangkan Hari. Hari, cobalah untuk tenang. Benci, aku benar-benar membencimu. Apa yang kau bilang? Iya, kakak. Kakak adalah orang yang paling kubenci di dunia ini. Lalu, Duri pun yang tak tahan menahan tangisannya itu pun kemudian berlari meninggalkan mereka. Hari pun yang mendengar tampak terkejut dan memanggil Duri. Hei, tunggu sebentar. Namun, tampaknya tak menghentikan Duri yang tampak sangat kecewa dan kesal itu. Gembi pun berkata, Jangan khawatir, aku akan mengejarnya. Duria! Hari pun tampak memandang gelang yang membuatnya pertama kali bertengkar sangat hebat dengan adiknya itu. Ia pun terlihat sedikit sedih. Lalu, Hari yang sepertinya mengingat sesuatu. Aduh, mudah-mudahan si Hari cepat menyadari kenapa adiknya jadi begitu. Karena si Hari melupakan kenangan mereka berdua. Tapi, kira-kira kenangan apakah yang ada di balik gelang tersebut ya teman-teman? Kenapa si Duri sampai marah begitu? Rupanya musuh kali ini adalah bawahan dari Another. Tampak manusia serigala yang bernama Teshi dan juga Deadwing. Mereka berdua adalah suruhan dari Another yang ditugaskan untuk menangkap kembaran-kembaran Another dari dimensi ketujuh dunia. Nah, kali ini tampaknya mereka menyerang dunia ke-6, yaitu di mana saat ini Hari dan Duri sedang tinggal. Duri pun yang masih terlihat sangat kesal dengan kakaknya itu, rupanya sedang berada di toko tteokbokki. Dan di depannya juga terlihat Gembi. Sepertinya mereka berdua sedang menikmati tteokbokki. Terdengar Gembi pun sedang menenangkan si Duri, teman-teman. Gembi pun mengatakan kalau kakaknya itu si Hari wataknya memang keras, tapi dia sangat peduli kepada Duri. Duri pun dengan masih kesal menjawabinya. Siapa bilang?
Kakak mah tidak peduli denganku. Kakak mana tahu apa kesukaanku. Kemudian dia juga melupakan semua janji-janji. Belum selesai Duri berbicara, tiba-tiba terdengar suara mengatakan ada makanan yang sudah datang. Oh my god teman-teman, ternyata wajah paman penjual tteokbokki ini sama persis dengan pria yang ada di gerbong kereta api bersama Hari dan Duri di dunia kelima. Oh, jadi sosok penampakan si Another itu seperti pria ini teman-teman. Wah, sepertinya Gembi dan Duri sedang dalam keadaan gawat nih. Paman itu pun terlihat memberikan satu menu yang tidak dipesan oleh Duri. Dan rupanya dia mengira kalau si Hari datang. Tapi karena hari ini Hari tidak ada, jadi tetap saja dia memberikan itu sebagai servis ataupun hadiah untuk Duri. Melihat menu yang selalu dipesan kakaknya itu, Duri pun langsung mengingat si Hari. Tampaknya si Duri tidak bisa melupakan kakaknya, karena ternyata di toko penjual tteokbokki ini pun kakaknya dan dia sering sekali berkunjung. Dan tampaknya melihatnya pun si Duri langsung mengingat Hari. Nah, ternyata mereka berdua sering sekali berkunjung ke sini. Dan si Hari selalu memesan menu yang sama. Sampai-sampai paman penjual tteokbokki itu pun tidak melewatkan menu itu. Karena dia pikir Hari juga datang. Tapi rupanya ternyata si Duri datang sendirian. Duri pun yang terlihat kesal karena paman tersebut menanyakan si Hari. Dia langsung menjawabnya. Mulai sekarang aku tidak akan pergi lagi bersama kakak. Kenapa bisa begitu? Aku sih berharap kalian berdua bisa akur dan datang ke sini lagi berdua. Lalu tiba-tiba terdengar gemuruh petir yang membuat akhirnya paman penjual tteokbokki itu keluar. Tak lama kemudian terdengar sepertinya ada perkelahian di luar sana teman-teman. Duri dan Gembi yang sedang asik makan pun bergegas keluar. Gembi dan Duri pun menemukan Dashi dan juga Deadwing sedang menangkap paman penjual tteokbokki itu. Lalu sepertinya ia akan membawanya ke dimensi dunia lain. Duri yang baik hati namun sedikit ceroboh ini akhirnya memutuskan untuk mengejar paman tersebut dan masuk ke dimensi dunia lain. Aduh Duri, bukankah itu sangat berbahaya? Gembi yang tak mampu menahan Duri akhirnya mengejar dan ikut masuk ke dalam bersama Duri. Tepat setelah Gembi masuk, tiba-tiba pintu dimensi itu tertutup teman-teman. Dan hilang begitu saja. Jadi si goblin dimensi ini rupanya ingin mengejar dan juga ingin menangkap Dashi dan juga Deadwing. Namun karena terlambat akhirnya dia tidak bisa masuk ke pintu dimensi yang sudah tertutup itu. Jadi sepertinya Duri dan Gembi terkunci di dalam dimensi di mana Another tinggal teman-teman. Wah, bagaimana kira-kira nasib si Duri dan juga Gembi? Apakah Gembi dan Duri baik-baik saja teman-teman? Apakah mereka bisa kembali lagi bertemu dengan Hari dan teman-temannya? Nah, gimana teman-teman? Makin seru kan? Kalau gitu Stella Kim reviewnya sampai di sini dulu ya hari ini. Sampai jumpa tentunya di review Sini Bisa selanjutnya di channel Stella Kim. Dan yang belum subscribe, like dan juga klik tombol notifikasi di channel Stella Kim buruan ya. Dan jangan lupa follow Stella Kim Official di Instagram dan juga di Jepeto. Sampai jumpa semuanya. Saranghaeyo. Mwah.